Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita Allah kembali izinkan untuk bisa berjumpa dan bersua memenuhi panggilan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dalam rangka salat zuhur berjamaah. Tentunya kita sama-sama berharap agar salat zuhur yang telah kita laksanakan dan ibadah-ibadah fardu baik sunnah juga yang telah kita amalkan, mulai dari tadi pagi kita melek mata hingga kita sampai di tempat ini, semoga semua menjadi amal ibadah yang bernilai dan menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah musholah Sabta Indra, Geraha Sabta Indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini yang lumayan panas juga ya. Sampai keringat saya keluar terus ini sampai akhir sholat, Masya Allah. Semoga kehangatan cuaca di luar menambah hangat iman kita untuk sama-sama terus istiqomah dalam menjalankan semua perintah. Terlebih kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang menjadi sinyal oleh para ulama, waktu inilah waktu terbaik untuk kita berbuat baik, Pak. Apapun kebaikan yang kita laksanakan, hatta hanya sekedar memberikan minuman atau sekedar menyingkirkan kotoran atau sekedar berbuat kebaikan lain yang dianggap manusia itu sepele, tapi itu bermakna di pandangan Allah, di sisi Allah. Apalagi hadirnya kita melaksanakan ketaatan, termasuk di siang hari ini kita mengadakan kajian majlis ilmu dalam rangka melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Arba'in Nawawi, dan alhamdulillah kita sudah masuk hadis yang ke-9 ya, menyikapi perintah dan larangan. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini menambah wawasan keislaman kita, memperbaiki amal kebaikan kita, dan menjadikan amal ibadah kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah musholah Geraha Sabta Indah yang dirahmati Allah. Kita masuk hadis yang ke-9, mengambil tema menyikapi perintah dan larangan. Ini sangat baik sekali untuk kita tengahkan ya, karena ini berkenaan dengan kehidupan beragama kita. Hadis yang kita angkat pada hadis yang ke-9 ini diambil dari hadis yang mulia seorang sahabat yang dikenal menulis banyak hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Ini salah satu hadis di antara sekian ribu ya, dari sekian 6.000 hadis yang disampaikan oleh beliau. Salah satunya hadis ini. Secara singkat saya sampaikan, qala, beliau menyampaikan kepada kita melalui hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar langsung dari sahabat, dari seorang yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana beliau menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku larang, maka fajtanibuh, jauhilah.
Wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan, kata Nabi, maka kerjakan, amalkan, tetapi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Dari dua kalimat ini kita bisa pahami sebelum kita melanjutkan kalimat sebelumnya, setelahnya. Ketika Nabi menyampaikan apapun yang dilarang, apapun yang aku larang, tinggalkan. Dan apapun yang kuperintahkan, kerjakan, amalkan sesuai kemampuan. Ketika Nabi menyampaikan tinggalkan larangan, Nabi tidak mengatakan sesuai kemampuan. Tapi ketika Nabi menyampaikan, ketika apapun yang aku perintahkan, kerjakan tapi sesuai kemampuan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum man qablakum, sesungguhnya sesuatu yang telah membinasakan man qablakum, orang-orang sebelum kamu. Man qablakum ini ditafsiri oleh banyak ulama adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tadinya mengikuti para nabi, pemimpin mereka, jadi pemimpin orang-orang Bani Israel itu langsung nabi, Pak. Kalau kita mungkin ada raja, kalau kita mungkin ada pemimpin, ada RT, RW, lurah, camat. Tapi kalau Bani Israel langsung dipimpin oleh nabi. Ya, ini banyak nabi-nabi yang diutus oleh Bani Israel. Justru mereka ini binasa disebabkan apa? Kasratu masailihim, banyak nanya, Pak. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Nah, dari hadis ini kita akan membahas 4 pembahasan. Pertama, pembahasan yang akan kita bahas adalah manahaitukum anhu fajtanibu. Apapun yang Nabi larang, tinggalkan, jauhkan. Pembahasan kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, kata Nabi, kerjakan, amalkan semampu kalian. Pembahasan yang ketiga, sesuatu yang membinasakan banyak orang sebelum kalian adalah kasratu masailihim, banyak nanya. Kita akan bahas nanya apa yang dilarang. Jangan saya sampaikan gini, nggak ada yang nanya sama sekali. Iya. Nah, nanti kita akan bahas apa yang dilarang, apa yang membinasakan orang-orang terdahulu, banyak bertanya. Yang keempat adalah wahtilafuhum ala anbiyaihim, menyelisih perintah para nabi-nabi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa hadis ini berkesesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apapun yang diperintah Rasul kepadamu, terimalah, amalkanlah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ini menjadi ayat yang membantah pernyataan orang-orang ingkar sunnah. Oh, saya hanya menerima Quran saja yang dibahasakan Quraniyin. Tidak menerima hadis Nabi karena dianggap Nabi itu adalah manusia yang tak luput dari salah. Tetapi dibantah oleh Allah sendiri, Quran sendiri yang membantah pernyataan orang-orang yang hanya menerima Quran saja. Allah yang perintahkan. Apa yang diberikan oleh Nabi, diperintahkan Nabi, terimalah, amalkanlah. Wa manahakum anhu, yang dilarang oleh Nabi, fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah potongan hadis pertama, Bapak, yaitu manahaitukum anhu fajtanibu, bagaimana menyikapi larangan. Nah, kita pahami dulu bahwa larangan itu sebetulnya dalam garis besar itu ada 2. Pertama haram, yang kedua makruh. Para sahabat di zaman Nabi itu kalau dilarang oleh Rasul, dilarang oleh Nabi, gak banyak nanya, Nabi ini haram apa makruh. Enggak. Yang jelas diperintah Nabi, tinggalkan, jauhkan.
udah sami'na wa ta'na. Nggak perlu nanya, Nabi ini larangannya haram apa makruh. Nggak pernah. Inilah tingkat keimanan sahabat yang harusnya kita contoh. Ya, nggak kita Pak. Ya, oh apa nih haram, oh jauhi. Oh apa ini makruh, kan cuma makruh. Gitu. Apa contohnya Pak? Makruh. Apa Pak Arifin? Sesuatu yang makruh. Rokok halal apa makruh? Tergantung yang ngerokok apa enggak ya. Ya, oh kan cuma makruh ya. Sedangkan Nabi menyampaikan untuk hal yang haram, ya hindari, tinggalkan, jauhkan. Bukan hanya fajtanibu, jauhkan, tapi jauhkan sebab-sebab yang akan menimbulkan perbuatan haram. Maka Al-Qur'an tidak mengatakan ya wala taqrabu, janganlah kau meninggalkan, jangan kau dekati az-zina. Quran menyampaikan jangan dekati zina. Quran tidak mengatakan wala taf'alu zina, jangan kerjakan zina. Wala ta'malu zina, jangan amalkan zina. Tapi Quran menyampaikan wala taqrabu, jangan mendekati. Artinya apapun perbuatan yang bisa mengarah kepada perzinahan, termasuk memandang, termasuk berdua-duaan, termasuk berpacaran, termasuk apapun yang bisa mengarah kepada perzinahan, fajtanibu, tinggalkan. Tinggalkan sebab-sebabnya. Ya, begitu pula makruh. Makruh itu sesuatu yang sebetulnya nggak disukai oleh Nabi, oleh syariat. Walaupun ketika mengamalkannya tidak berdosa, Pak. Cuman makruh dari kata karoha, benci. Allah tuh nggak suka, Nabi tuh nggak suka karoha itu. Makruh tuh dibenci. Ya kalau sesuatu tuh nggak suka, nggak disukai oleh Nabi, udah tinggalkan. Walaupun hukumnya makruh. Nah, perlu dipahami Bapak bahwa meninggalkan larangan bagian daripada ibadah yang berpahala. Karena pemahaman kita kebanyakan orang yang namanya ibadah itu mengamalkan ajaran. Sholat ibadah betul, nggak salah. Puasa ibadah betul, baca Quran, infak, sedekah ibadah. Tapi jangan salah bahwa meninggalkan larangan juga ibadah. Itulah makna dari takwa. Melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Ketika Bapak di tengah jalan, ketika Bapak dalam sebuah suasana yang memancing Bapak untuk berzina, kemudian Bapak tinggalkan, aku berlindung kepada Allah, aku bertakwa kepada Allah. Ketika Bapak tinggalkan, Bapak berpahala. Melihat hal-hal yang diharamkan, Bapak tundukkan pandangan, berpahala. Jangan salah ya. Yang kita pahami ketika mengamalkan perbuatan ibadah, ketaatan berpahala, iya, tapi jangan salah juga bahwa meninggalkan larangan juga berpahala. Ketika Bapak menundukkan pandangan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan riba, meninggalkan sesuatu, ketika Bapak terpancing melakukan, kemudian Bapak meninggalkannya, menjauhkannya, itu bagian daripada ibadah yang berpahala. Sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, tidak ada ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh orang-orang yang taat beribadah selain meninggalkan apa yang Allah larang. Dalam kitab Hilyatul Aula, ya, jilid 4 halaman 90 nomor 4248, ya, ini disebutkan seorang ulama bernama Maimun bin Mihram rahimahullah taala berzikir dengan lisan, Pak, itu bagus, Pak. Bapak lagi duduk, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allah, atau zikir yang ini kan mulai tanggal 1 Zulhijjah. Itu zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Itu zikirnya sudah mulai disyariatkan khusus 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bebas, Pak, sambil jalan, sambil bawa kendaraan, sambil duduk, sambil nunggu antrian, sambil nunggu customer. Zikir itu bebas. Apapun zikirnya itu syariatnya luar biasa. Itu bagus, Pak. Tapi lebih bagus ketika Bapak ada seorang hamba berada dalam sebuah kondisi yang terpancing untuk melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian Bapak tinggalkan, maka itu jauh lebih bagus. Artinya, Pak, ibadah itu bukan hanya Bapak berzikir, itu luar biasa ibadah utama. Tapi juga jangan salah bahwa meninggalkan kemaksiatan juga luar biasa utamanya.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagian potongan hadis yang kedua adalah wa ma amartukum bihi fatu minhu masata'tum. Apapun yang kuperintahkan kata Nabi, amalkan, kerjakan tapi sesuai kemampuan. Sekarang bagaimana menyikapi perintah? Perintah itu ada dua. Ada kala hukumnya wajib, ada kala hukumnya sunnah. Para sahabat ketika diperintah Nabi gak nanya, Nabi ini hukumnya wajib apa sunnah? Enggak. Ketika Nabi perintahkan langsung sami'na wa ata'na tanpa bertanya Nabi hukumnya wajib apa sunnah. Walaupun ada dalam satu kondisi ada yang nanya memang. Tapi ketika Nabi perintahkan udah amalkan, kerjakan. Nah, untuk hal yang wajib kuatkan, amalkan, istiqomahkan. Karena khairul amal adwamuha wa in qala, sebaik-baik amal itu yang sedikit, yang penting continue. Ya, tapi kalau perkara wajib, ya itu harus kuatkan, Pak. Makanya doanya kalau kita mau keluar ke masjid, salat berjamaah 5 waktu, doanya paksakan. Allahumma paksain. Itu udah nggak ada lagi dah. Paksain. Untuk hal yang wajib udah bismillah paksain. Untuk hal yang sunnah amalkan, istiqomahkan. Nah, terkait masalah perintah, Pak, ada yang unik. Allah menggantungkan takwa dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi ketika bicara tentang larangan, tidak ada kata sesuai kemampuan. Larangan tinggalkan. Tapi bicara amal perbuatan sesuai kemampuan. Nah, melaksanakan perintah ini ada batasannya, semampunya. Inilah batasan agama Islam yang yusrun, mudah. Tapi jangan cari-cari alasan untuk bagaimana caranya meninggalkan. Ada sehingga hal-hal yang mempermudah, ada. Tapi ini batasan maksimal, Pak, bukan batasan minimal. Maksudnya apa? Bapak sholat kerjakan. Ke masjid, saya nggak mampu Ustadz, saya lagi sakit. Benar sakit. Kalau sudah maksimal nggak bisa ngerjain, sudah kerjakan ya. Kerjakan salat qa'iman, kerjakan sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak mampu yaudah sambil duduk. Tapi kan sudah ada maksimal, Bapak kerjakan dulu dengan berdiri, bukan tiba-tiba masuk masjid langsung duduk. Mentang-mentang disediain kursi, kan ada masjid yang sediain kursi, lumayan kursi buat duduk ini. Tapi Bapak nggak memaksimalkan diri, bukan. Tapi ini adalah baksal maksimal, bukan minimalnya. Ya, emang benar-benar nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jambi. Kalau benar-benar duduk aja nggak mampu, karena udah diusahain, benar-benar usahain, maka fa ala jambi, berbaring. Bukan tiba-tiba langsung masuk masjid, tiba-tiba langsung tiduran. Kan ada kalimatnya, boleh ditiduran, fa'ala jambi. Bukan begitu, maksimalkan diri. Kalau tidak mampu, maka cari batas yang di bawahnya. Ini terkait fisik ya, atau materi, bukan mental. Contoh ya, ya ayuhannas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Nabi perintahkan, telah Allah wajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka laksanakanlah haji. Ya, ini hadis ini merupakan asbabul wurud dari hadis yang tadi Pak nomor 9 tadi. Hadis Arba'in Nawawiyah nomor 9. Ya, ketika perintah haji tiba, ya, Nabi perintahkan haji sehingga ada sahabat nanya, ya, akulla amin ya Rasulullah. Haji itu sebetulnya tiap tahun enggak Nabi? Nabi faksa kata, Nabi berdiam diri, enggak jawab. Ya, akhirnya apa? Nabi kalau beliau mengatakan, andaikan aku berkata na'am, maka la wajabat, pasti akan wajib, dan la mastata'tum, kalian tidak akan mampu. Sekarang baru daftar haji aja, waiting listnya berapa tahun, Pak? Ada yang sampai 20, Pak. Ada yang bahkan 30. Baru lahir langsung didaftarin, Pak. Karena 30 tahun kemudian dia akan baru bisa haji. Kalau yang udah umur 50 baru haji, wallahu alam sampai apa enggak begitu. Nah, itu kalau haji. Makanya
batasannya ini terkait materi, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata', hajjul baiti man istata', bagi orang yang mampu, ya. Terkait materinya, fisiknya, bukan mental. Bapak haji, kayaknya saya nggak siap deh haji, duitnya banyak, ya. Bisa haji apa plus ya? Nah, berapa Pak Adi? Haji plus itu berapa? Ya ratusan juta ya. Nah, bisa sebetulnya. Tapi tahun kemarin, tahun sekarang saya nggak tahu. Banyak yang dipulangin ya. Mental, ya. Kalau mental jiwa, Pak, yuk sholat. Saya nggak siap. Ibu, ayo silakan tutup aurat. Kayaknya saya belum siap. Bukan masalah siap nggak siap, ya. Ya, ini fisiknya, mentalnya, ya, fisik, kemampuan kita, bukan mental dan jiwanya bukan, ya. Kemampuan itu batas semampunya, bukan. Ibu kenapa nggak nutup aurat? Saya belum siap. Nggak ada kata-kata itu, ya. Tapi ya fisiknya adalah kemampuan. Oh, nggak mampu sholat sambil berdiri, sambil duduk. Nggak mampu berpuasa, masih ibadah, bisa ada ibadah sunnah lainnya. Karena masing-masing kita kemampuannya berbeda. Ada yang kuat puasanya, ada yang kuat zikirnya, ada yang lemah infaknya, tapi kuat tahajudnya. Infaknya lemah. Ada yang kuat puasanya tapi lemah infaknya. Masing-masing punya, kita tuh punya kemampuan berbeda. Mastata'tum. Nah, yang harus kita pahami adalah tidak boleh memaksakan pada hal yang tidak mampu. Jangan dipaksakan, Pak. Kalau kita memang batasnya nggak mampu, jangan terlalu memaksakan diri. Artinya untuk berpuasa sendiri Allah sampai menyampaikan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyam." Sampai Allah sendiri, kalau kamu emang diwajibkan puasa setahun, untuk 1 bulan cuma setahun. Tapi kalau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar yang mengharuskan engkau untuk tidak berpuasa, maka silakan tidak berpuasa, ya. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti dengan waktu yang lain. Tidak dipaksakan, karena kalau dipaksakan bisa menyengsarakan diri. Artinya tetap amalkan, kerjakan sesuai kemampuan. Yang kedua, tidak boleh mengurangi hak-hak yang harus diberikan. Contoh bagi seorang istri, walaupun dia sunnah berpuasa, harus izin suami. Ada hak suami yang harus diberikan. Ya, misalkan ada nih Pak Amin mau kurban, tapi utangnya belum lunas dan harus dilunasi bulan ini. Nggak boleh maksain. Kan sayang ini 3 juta. Bisa ikut beli kambing, bisa ikut 1/7 sapi. Tapi kan itu sebelah tetangga udah gedor-gedor pintu, ayo Pak bayar kontrakan rumah. Gitu. Kalau ternyata kita punya utang yang harus segera dibayar, hak orang lain yang harus ditunaikan, berikan Pak, berikan. Ya, tidak boleh mengurangi hak-hak yang harus diberikan. Ya. Yang ketiga, bila mampu sebagian maka kerjakan yang mampu saja. Bukan tidak sama sekali Pak. Ya. Misalkan Bapak istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat duha, bangun Bapak jam 4, ya Bapak menyempatkan diri jam 10 pagi, tapi Bapak kondisi capek, pegel, udah masa waktu, bisa dikerjakan sambil duduk, ya. Yang penting bisa istiqomah, begitu. Istiqomahnya ini yang penting Pak, ya. Istiqomah itu memang tidak mudah, yang mudah itu adalah istirahat, ya, betul Pak. Ya, ini perintah, ya, perintah semampunya. Tapi ketika bicara larangan, tidak disebutkan semampunya. Artinya larangan itu mesti ditinggalkan total. Ya. Karena Nabi sampaikan tadi, ya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kalimat mastata'tum, sesuai kemampuan. Tidak. Ini menunjukkan untuk larangan mesti ditinggalkan total. Begitu. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang masih gemar dengan kebiasaan lama, ya. Maka ada istilah STMJ, ya Pak Arifin, ya. Sholat terus maksiat masih jalan. Emang rajin sholatnya, tapi untuk hal-hal yang kayak gitu nggak bisa ditinggal gitu loh. Makanya untuk maksiat tinggalkan total, ya. Karena itu bisa apapun perbuatan dosa Pak pasti akan menyengsarakan kehidupan kita cepat ataupun lambat.
ya, cepat ataupun lambat akan berdampak buruk. Ingat Pak, dosa itu akan mendatangkan keburukan. Kalau bahasa orang Jawa itu tumbal. Dosa itu pasti menimbulkan keburukan. Pasti Pak, baik cepat maupun lambat akan datang menghampiri kita. Cepat bisa di dunia, lambat bisa di akhirat, itu pasti. Makanya sebisa mungkin tinggalkan dosa. Ya, total. Yang kedua, meninggalkan pada dasarnya tidak membutuhkan tenaga. Ya, secara umum meninggalkan itu lebih mudah. Nggak perlu tenaga, nggak perlu biaya, ya, nggak perlu ada kemampuan. Beda dengan mengerjakan. Pak, ayo kerjakan Pak. Kerjakan ibadah sholat qobliyah ba'diyah, perlu effort yang cukup lumayan untuk bisa mengamalkan ibadah sunnah. Pak, ayo kita infak sedekah, perlu effort Pak. Begitu buka seret, ada 1.000, ada 20, ada 50. Kira-kira yang ditarik yang mana Pak? Iya. Jujur aja Pak. Iya. Nah, itu perlu kemampuan, ya. Kalau untuk mengamalkan, tapi untuk meninggalkan nggak usah, cukup diam Pak. Ya, contoh, ya nggak usah, jangan mencuri, udah cukup diam. Pada dasarnya meninggalkan lebih mudah ketimbang meninggalkan lebih mudah dibanding mengamalkan. Cukup diam saja, udah, ya jangan bermaksud, udah diam aja. Sebetulnya lebih mudah, ya jangan judi, berarti kan nggak usah ngeluarin uang, gitu. Nah, sebetulnya pada dasarnya meninggalkan itu lebih mudah. Tapi pada sebuah kondisi terkadang larangan itu lebih berat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa larangan itu lebih berat ketimbang mengamalkan. Kenapa? Ketika Bapak berada dalam sebuah kondisi yang harus meninggalkan maksiat, menundukkan pandangan, meninggalkan riba, maka ini butuh keimanan Pak. Tidak akan bisa orang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan riba yang luar biasa, menggiurkan. Ini kalau ngomong bahasa riba ini di tengah ahli ilmu gampang ya Pak Arifin ya. Tapi ngomong bahasa riba di tengah orang-orang yang baperan ini agak pelan-pelan bahasanya gitu. Harus pulang-pulang gitu. Makanya kalau ada yang nanya bahas masalah riba, saya kudu pandai-pandai membahasnya dulu pelan-pelan, karena di tengah-tengah orang yang baperan harus pandai-pandai memilih kata. Yang itu pada tingkat tertentu kita akan bahas itu, tapi bukan pada momen kemarin waktu itu ya. Nah, nanti kalau itu langsung dibahas ya nanti langsung seret aja dah ya, langsung dicoret, padahal masih banyak lahan-lahan dakwah yang harus disampaikan. Untuk khusus pembahasan ini ya kita harus pandai-pandai dulu. Tapi kalau di tengah-tengah ahli ilmu ini sudah nggak masalah, mau riba tinggalkan, udah aman Pak. Ya gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu kita masih senang sesuatu itu kita orang yang taat, tapi untuk hal itu kayak berat. Nah, itu dia. Kadang larangan itu lebih berat, hanya dibutuhkan orang-orang yang memiliki keimanan. Contoh, ketika dalam kondisi Nabi Yusuf sudah dalam sebuah kamar, jauh dari orang-orang yang nggak dikenal. Kalau orang kenal kita nggak enak, nggak enak ada Pak Adi, nggak enak apa kata orang nanti. Apa dia ngomong ke orang nggak enak, saya masa begini-begini. Ini orang Nabi Yusuf jauh di kota yang orang sama sekali nggak ada yang kenal. Udah gitu di dalam kamar, udah gitu di dalam kondisi tertutup dan digoda oleh wanita yang cantik, udah gitu bersolek, luar biasa. Ya, tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf malah lari, ya, lari. Karena dalam kondisi seperti itu Pak, luar biasa. Makanya Nabi Yusuf sampai sobek baju belakangnya. Kenapa? Nggak mau ditarik sama wanita itu, beliau menolak sampai baju belakangnya sobek. Karena beliau berusaha lari, ya, lari menuju ke pintu. Ya, makanya sobeknya belakang. Ya, itu Nabi Yusuf. Nggak tahu kalau Yusuf sekarang, ya mungkin sobek, semuanya sobek kali ya. Gitu kan. Nah ini, ya butuh iman yang luar biasa. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah berikan kemampuan kita untuk meninggalkan maksiat. Tadi doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.
Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, kecuali Pak untuk hal-hal tertentu, ya contoh dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat. Makanya adalah dalam kaidah dalam kondisi darurat la harama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman ketika dalam kondisi darurat. Ya, tidak ada keharaman ketika dalam kondisi darurat. La harama ma'ad darurah. Ini sebuah kaidah. Nah, sekarang apa yang dinamakan darurat? Darurat adalah kondisi yang bisa membahayakan jiwa dan agamanya. Kalau Bapak nggak makan, mohon maaf, nggak makan bangkai, Bapak bisa mati, Pak. Maka dalam kondisi itu, Bapak boleh makan bangkai. Ya, agama misalkan membahayakan agama. Kalau ini tidak disampaikan bahwa orang ini memiliki pemikiran yang sesat, maka banyak orang-orang yang tersesatkan pemahamannya. Makanya saya kemarin sampaikan, ya ulama sepakat bahwa menyampaikan ghibah awalnya haram. Tapi kalau menghibah orang yang memiliki pemikiran sesat, maka sepakat ulama diperbolehkan. Karena dikhawatirkan akan merusak agama orang lain. Begitu. Makanya saya sampaikan kemarin ya pertama sebelumnya, ya menghibah orang yang secara terang-terangan menampakkan kemunafikannya boleh, Pak. Karena kalau tidak disampaikan banyak orang-orang yang ikut pemahaman dia. Oh iya ya, begitu. Nah, ini darurat dalam membahayakan agamanya. Nah, sekarang bagaimana kondisi darurat itu diperbolehkan? Syaratnya dua. Yang pertama, ya, bila tidak ada alternatif lain. Ya. Bila tidak ada alternatif lain. Nggak ada, kalau misalkan ada ya berarti masih belum boleh, Pak. Ya selama masih ada alternatif lain, nggak ada lain selain bangkai, maka boleh. Tapi kalau misalkan ada Pak tahu, makan tahu, Pak. Kan nggak ada sama sekali, maka boleh. Yang kedua, benar-benar terpenuhi tujuannya. Benar kalau Bapak makan bangkai itu, Bapak benar-benar selamat. Ya, Bapak penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah kalau makan daging ular misalkan. Karena sudah mencoba di beberapa obat, tidak, seorang ahli mengatakan kalau ada zat-zat dalam ular yang bisa menghilangkan gatal-gatal yang sangat membahayakan. Maka kalau benar terpenuhi tujuannya, maka boleh. Nah, sekarang bicara haram, haram itu sebetulnya ada dua. Ada haram yang bisa menjerumuskan. Kalau haram yang bisa menjerumuskan, ini boleh bila ada hajat, Pak, walaupun tidak darurat. Hajat apa bedanya dengan darurat? Kalau darurat, bila ditinggalkan bisa membahayakan. Kalau hajat, bila ditinggalkan tidak membahayakan, tapi kita butuh. Contoh begini, Pak. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim, ya, ini dilarang dalam sebuah tempat. Dilarang, Pak. Ya, karena bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Tetapi boleh bila ada hajat. Contoh, ya, misalkan ada kita mau berobat ke dokter, ya, sebelum berobat kan kita dicek dulu, kita ditanya oleh dokter, pas dipanggil, ya nomor berikutnya, pasien berikutnya Pak Soleh, masuk Pak Soleh. Begitu dibuka di ruangan itu cuma ada seorang dokter perempuan. Apakah Bapak Soleh akan berkata, maaf, saya tidak boleh dalam Islam berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrim. Mohon maaf, Bu Dokter, ada security nggak? Boleh saya bayar? Enggak begitu kan? Karena kita hajat, gitu. Kita butuh begitu. Ya walaupun tidak darurat, tapi kita butuh, makanya diperbolehkan. Melihat wanita yang bukan muhrim pun dilarang, tapi diperbolehkan bila ada hajat. Contoh kalau ingin menikahinya, maka diperbolehkan melihatnya, ya, wajah dan tangannya. Ini kalau bila hajat dibutuhkan, ini boleh. Tapi dengan catatan haramnya, haram yang hanya bisa yang menjerumuskan, bukan haram karena zatnya. Yang kedua, kalau haram karena perbuatannya, emang dia yang haram, emang dagingnya yang haram, emang perbuatannya yang haram, ini beda, Pak. Beda. Tapi ini masuk kategori darurat bila
tidak menimbulkan darurat yang sama. Contoh, membunuh itu haram, Pak. Tapi kalau bapak, nauzubillah, jangan sampai, Allahul musta'an, bapak ditodong pistol dengan catatan, Pak, bunuh bapak itu. Kalau tidak, bapak saya bunuh. Coba Pak, gimana? Bapak ditodong pistol, disuruh bunuh teman bapak. Kalau tidak, bapak yang dibunuh. Pilih mana, Pak? Kalau Pak Arifin iya punya ilmu, tapak suci gitu kan. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi luar biasa, pistolnya 2 kiri kanan, ya kita bingung. Nah, maka bila menimbulkan darurat yang sama, kalau bapak bunuh sama-sama menghilangkan nyawa, maka dalam kondisi ini bapak tidak boleh membunuh orang, walaupun resikonya bapak terbunuh, karena sama-sama menimbulkan darurat yang sama. Gitu. Bapak membunuh, kalau bapak nggak membunuh, bapak dibunuh. Yang membunuh orang lain sama aja. Ya, maka nggak boleh, Pak. Yang kedua, dipastikan hilang daruratnya. Bapak aus, tidak ada minuman kecuali khamr. Nah, gimana, Pak? Syekh Utsaimin mengatakan khamr tidak menghilangkan haus, malah menambah haus. Dalam kondisi seperti itu tetap tidak boleh, Pak. Haus, darurat, nggak ada minuman kecuali khamr, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena khamr ketika diminum tidak menghilangkan haus, maka tetap nggak boleh. Ya, ini harus paham kondisi haram. Kalau hanya haram karena hanya ingin menjerumuskan, bukan karena perbuatan yang haram, tapi karena hanya menjerumuskan saja, ini boleh kalau ada hajat. Ditinggalkan, tapi kalau ada hajat diperbolehkan. Tapi kalau memang perbuatannya memang haram, sama sekali nggak boleh, kecuali 2 tadi. Ya, kalau menimbulkan darurat yang sama atau dipastikan hilang daruratnya, maka diperbolehkan. Kalau tidak, ya maka wallahu a'lam. Kemudian apa batasan darurat? Kalau misalkan kita dalam kondisi tidak ada makanan kecuali bangkai, tidak ada makanan kecuali mohon maaf daging anjing, apa batasannya? Al-Quran menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ligairillah. Allah haramkan bagi kamu makan bangkai, makan darah, makan daging babi, wa ma uhilla bihi ligairillah, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Maka famanittur, kalau kamu dalam kondisi darurat, syaratnya 2, ghairu baghin. Yang pertama, tidak berlebihan. Yang kedua, wala adin, ya, dan tidak melampaui batas. Ghairu baghin, bapak tidak menginginkan makan karena terpaksa. Bukan, aduh mumpung boleh ini. Nah, udah nikmatin aja deh. Tapi wala adin, secukupnya. Kalau 1 sendok cukup untuk menyambung nyawa, 1 sendok cukup untuk mengobati, cukup. Ya, jangan nambah. Jangan bawa pulang, bisa dibungkus nggak? Nah itu kan, mumpung boleh soalnya kan, nah nggak boleh gitu Pak ya. Ghairu baghin, kita benar-benar terpaksa gitu kan, mohon maaf. Saya nggak mau makan daging cacing, tapi kalau tipes biasanya ya kalau nggak ada obat lain selain itu, ya makan terpaksa. Kalau cukup 1 pil cukup, udah, ya udah cukup, jangan ditambah. Boleh dioseng nggak? Ya itu lain lagi. Ya, nah. Yang ketiga, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Banyak bertanya ini menjadi penyebab binasanya orang-orang sebelum kamu, sebelum Nabi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sekarang kondisi apa bolehnya kita untuk banyak bertanya? Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ada 2 kondisi. Yang pertama, perkara yang sangat dibutuhkan dalam hal agama yang kita belum paham. Masalah fikih, masalah ubudiyah, masalah tentang toharoh, masalah tentang puasa, wajib kalau kita belum paham gitu. Hal yang sangat dibutuhkan kita. Yang kedua, dalam rangka mempelajari ilmu dan kita ingin lebih memahami, Ustadz, ini ilmu faraid ini seperti apa? Kalau misalkan gini, ada yang meninggal, kemudian ini meninggal, tinggal bapaknya, ini berapa pembagian waris? Boleh Pak. Untuk sesuatu yang kita sangat butuh dan kita ingin mendalami ilmu tersebut, ya ini boleh dalam 2 kondisi. Yang nggak boleh adalah jenis pertanyaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contoh, mempertanyakan sifat dan perbuatan Allah.
Allah punya tangan. Tangan Allah kayak apa? Allah punya wajah, ini wajah tu wajhiyah, wajah Allah kayak apa? Itu nggak boleh, ya. Udah kalau Allah sampaikan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mulut, Allah punya mata. Udah kita cukup mengimani dan jangan mempertanyakan matanya seperti apa. Jangan, ya, ya, karena tentu berbeda. Jangan menyamakan dengan matanya makhluk. Udah kita mengimani Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Udah jangan bertanyakan bagaimananya. Perbuatan Allah, takdir Allah. Kenapa Allah mengkafirkan Fir'aun? Enggak usah. Itu rahasia Allah. Ini pertanyaan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Ya, perkara gaib, ya. Pertanyaan tentang perkara gaib kecuali yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Untuk perkara gaib harus berdasarkan hadis yang sahih, Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau tidak, maka banyak bergentayangan, Pak. Bergentayangan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, bahkan bisa masuk kepada khurafat kalau kita tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, untuk perkara gaib kita cukupkan dengan apa yang disampaikan Quran dan hadis. Ya, kemudian perkara yang tidak mungkin terjadi nggak usah ditanyakan, Pak. Ya, ini bisa menjerumuskan. Ya, nggak mungkin terjadi. Contoh ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita di bulan kita sholatnya ngadep mana? Gitu. Ya, ada yang nanya seperti itu. Ya, kalau yang nanya astronot, saya jawab, Pak. Ya. Kalau karyawan Gerhasaka Indra, bukan mengecilkan, bukan. Kayaknya jawabannya entar kalau Bapak sudah di bulan saya jawab. Iya, gitu ya. Jadi yang nggak mungkin terjadi. Sampai ada yang nanya kepada seorang syekh bagaimana hukumnya kalau ada kambing kawin dengan babi gitu. Iya, ini kan kadang sesuatu yang bisa mustahil terjadi. Karena kambing aja tahu itu haram. Gitu kan. Syekh itu mengatakan, entar saya jawab, maaf ya saya lagi haid. Begitu. Itu jawaban syekhnya. Kenapa? Kenapa kamu? Karena Anda menarik sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, kemudian perkara yang tidak menimbulkan amal. Iya. Sampai ada yang nanya, Ustadz, waktu Nabi Adam turun ke bumi itu kan ditutup dengan daun. Itu daunnya daun apa? Daun talas apa daun apa? Itu nggak ada. Kalau kita pun kepo pun nggak menimbulkan amal gitu. Nggak usah kepo-kepo, nggak apa manfaatnya itu, ya. Jadi sesuatu yang tidak menimbulkan amal nggak usah ditanyakan, ya. Nah, kemudian ini jenis pertamanya tidak dibenarkan syariat. Yang terakhir, yang keempat, waqtilafuhum ala anbiyaihim, yang menjadikan binasanya sebuah kaum banyak nanya yang dilarang oleh syariat dan menyelisihi para nabi. Ya, yaitu tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, ya, jangan ambil jalan sendiri sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kemauannya, ya, tidak mengikuti perintah Nabi, kami biarkan dia dalam kesesatan dan kami masukkan nanti kelak di dalam neraka jahanam. Itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Maka taat kepada ajaran Rasulullah SAW adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Udah yakin apa yang diajarkan Nabi pasti untuk kebaikan kita. Ya, bahkan bukan hanya cakupan seorang muslim saja, bahkan ajaran Nabi itu rahmatan lil alamin, untuk kebaikan seluruh alam, seluruh umat manusia. Udah pasti yang diajarkan Nabi pasti untuk kebaikan kita sebagai umat muslim khususnya dan seluruh manusia pada umumnya. Tapi sebaliknya, pembangkangan terhadap ajaran Nabi mengakibatkan kehancuran. Kalau Bapak tidak suka dengan sunnah Nabi, minimal tidak membenci. Walaupun Bapak tidak bisa mengamalkan, minimal tidak membenci dan menghujat. Ya, doakan aja yang semoga bisa mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, setidaknya tidak alergi.
Ya, ini termasuk bagian daripada pembangkangan terhadap ajaran Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Al-Fakih sampaikan. Ya, sisa 1 menit, semoga bisa menambah wawasan kita. Silakan yang ingin berdiskusi, masih ada waktu 1 menit. Ya, kadang-kadang kalau di forum ini malu bertanya, tapi kalau udah lagi makan-makan banyak nanya. Ya, nggak apa-apa. Untuk hal-hal yang dipahami, yang kurang paham bisa dipertanyakan. Ya, walaupun mungkin nggak bisa di forum bebas, maka kita akan setelah acara. Ya, cukup. Ya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menikah semua yang Allah larang, yang Nabi larang, dan kita bisa mengamalkan semua yang Allah perintahkan dan yang Nabi perintahkan sesuai dengan kemampuan kita agar kita mendapatkan keridhaan, rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dari Allah dan Rasulnya, kekurangan dari kesalahan dari kekurangan alim wal fakir, semoga Allah mengampuni kita semua. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.